Jadi hari ini kenapa nih? Kalian udah lihat kan? Kita semua pakai kebaya. Ya Allah, cantik-cantik gak sih? Iya dong. Iya Mami ya? Iya. Hari ini hari apa sih, Mi? Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, ini Mother's sebelumnya Day. Nila mau ngucapin dulu pesen-pesen dari seluruh netizen fans-fansnya Mami. Mami, selamat Hari Ibu ya untuk Mami Forensikers yang terlove se-Indonesia. Terima kasih. Ini Selamat juga Hari forensik Ibu, Mami. cewek loh. Iya. Ini tanya dulu nih, beliau-beliau yang hadir di sini yang Mami hadirkan juga cantik-cantik. Ini para netizen belum tahu nih. Iya. Nah, mungkin dikenalin dulu nih. Iya. Beliau-beliaunya ini siapa? Kok ada yang kuning, ada yang hijau, kok seperti pelangi. Monggo Mi, Ini dikenalkan dulu. Dr. Isti. gue. Dr. Forensik Isti. dari Universitas Sultan Agung dan bantu di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang, juga Bidokes Polda Jawa Tengah. Wow. Siap. Dokter Dian, nanti Dian. harus dokter. Nah, Iya. juga staf di Fakultas Kedokteran Unisula dan di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Semarang juga Bidokes. Jadi Oke. karena Mami capek kadang nggak bisa semua, sebenarnya mereka yang sering otopsi itu. Oh gitu. Sekarang yang sering otopsi itu mereka. Oh iya, karena karir Mami kan lebih ke kabidokesnya ya, Iya. Mi ya. Jadi ada Dokter Isti teman-teman dan satunya Dokter Dian. Jadi today, hari ini teman-teman tuh spesial banget guys. Jadi kalau biasanya itu hanya ada satu Mami Forensikers, hari ini ada berapa Mi? Tiga. Ya ampun, membagongkan banget netizen. Ada 3 Mami Forensikers. Oke, jadi gini, kenapa sih hari ini begitu spesial? Karena peran seorang ibu biasanya kebanyakan adalah di rumah. Jadi merawat suami, kemudian memasak untuk anak-anaknya, kemudian membersihkan rumah. Tapi di sini kita bersama 3 orang spesial yang tidak hanya melaksanakan peran sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita forensikers. Luar biasa. Jarang di rumah. Jarang di rumah. Jarang di ruang rumah, merawat jenazah, merawat tengkorak. Luar biasa. Nah, ini pasti teman-teman kepo banget ya tentang aktivitas beliau bertiga. Nah, karena ini spesial Hari Ibu, mungkin pertama kita ngobrol dulu nih. Bagaimana makna Hari Ibu menurut Mami-Mami Forensikers yang ada di sini? Mungkin dari Mami Yasri dulu. Kalau saya secara pribadi memang dulu waktu ada almarhum ibu saya selalu kasih gift, terus ngajak beliau makan, nyupirin, karena biasanya ibu saya nyupirin saya. Oh. Udah lah. Spesial. ternyata, Iya, dan terus mungkin karena kebiasaan jadi anak-anak juga setiap tahun ngasih ucapan. Oke. Ada ngasih hadiah. Si hadiah ya. Tahun ini lupa katanya. Soalnya udah pada sibuk kan. Iya, Ya alhamdulillah iya. masih bikin status di IG story-nya. Oke. Udah luar biasa sih bagi saya gitu. Kalau suami ya cukup, "Bu, mata ibu ya," gitu. Oh iya. Aku nggak mau ngasih hadiah karena nggak dari bapak gitu. Jadi itu sensinya atau rasanya seorang Mami Hasri untuk Hari Ibu. Jadi mendapatkan ucapan spesial dari anak-anak beliau. Anak-anak beliau ganteng-ganteng. Nanti next kita ngobrol sama anak-anak beliau ya. Oke, next kalau untuk dari Mami Forensikers yang kedua nih, dari Mami Isti, Oke. gimana? Kalau saya bukan tidak menspesialkan Hari Ibu, Oke. tetapi all day itu sudah Hari Ibu. Bagaimana peran ibu ke anak-anak, ke suami, jadi sudah all day semuanya waktunya dibagi untuk itu. Itu gitu ya. Jadi buat Mami Isti ini all day is the Mother's Day. Yes. Oke, ya ampun keren banget. Jadi semuanya setiap hari adalah Hari Ibu, bener juga teman-teman. Oke, kalau dari Mami Isti ini Mami oh, dia. Mami dia. Kecil-kecil udah mami loh. Iya. Nah ini aku juga mau bilang begitu tadi, takut kualat. Nah diawali dari Mami Isti ternyata kecil sudah Mami. Ini Mami juga ini. Gimana? Punya anak. Mami dia. Iya betul. Tampilan Nona Dua. tapi sudah nyonya. Oh ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Maknanya Hari Ibu. Hari Ibu itu ya betul tadi sebenarnya setiap hari is Mother Day Mother's gitu Day. ya. Tapi Hari Ibu itu khusus untuk momen ketika kita merayakan kita sebagai seorang ibu gitu. Karena satu hari nggak ada ibu aja rumah berantakan. Betul. Setuju ya. Sepakat. Sepakat. Kita sepakat ya netizen, kita sepakat nih. Sepakat. Oke. Jadi maknanya luar biasa ya dari 3 Mami yang ada di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin juga menjadi pertanyaan seluruh netizen yang ada di sini termasuk saya. Di sini Mewakili. kan mewakili ya. Ini kan 3 orang
beliau ini yang luar biasa ini tadi kan sebagai seorang ibu tapi juga dokter, ada dokter Hastri, ada dokter Isti, ada Calon dokter. iya, calon dokter juga yang luar biasa. Amin. Akademiknya oke, karirnya bagus. Nah, ini kita mau tanya nih, kalau di family atau di keluarga, gimana cara membagi waktunya sama orang-orang terkasih? Mungkin dari Mami dulu. Gimana ya caranya, soalnya saya memang kenal forensik dari dokter pertama polisi tahun 2000, terus bom Bali 1 2002, terus ngambil sekolah forensik. Jadi sampai sekarang sekitar 22 tahun ya. 22 tahun ya Mami ya. 22 tahun. Jadi forensikers ya. Dan udah memang luar biasa bagi waktunya. Kadang diprotes iya, Oke, sudah protes diprotes suami, ya, protes suami. anak. Lama-lama ya selalu berdoa dan berharap tidak diprotes lagi. Seru ya, seru Karena ya. bingung juga antara tugas, panggilan, dan di sini mungkin ada anak atau suami yang butuh ditemenin, diantar jemput Oke. sekolah gitu. Padahal saya harus berangkat ke Pati, ke Rembang atau ke ke daerah Banyumas gitu ya. Ya mau izin dan minta izin, dimarahin diem dulu, tapi lama-lama ternyata mereka nerima juga. Oh, Tidak gitu dimarahin aja. lagi ya. Bener. Tidak dimarahin lagi. Iya. Dosen protes. Jadi Allah bisa karena biasa ya. Jadi Iya, mungkin maklum. itu Ya, maklum. Berdoa pokoknya lah, nggak putus-putus gitu lah. Nggak putus untuk berdoa selalu Iya. ya. Jadi memang tapi perannya dan nggak akan ketinggalan ya Mami Iya. sebagai seorang istri. Makanya tadi izin dulu ke komandannya untuk pamit dulu ke suaminya. Luar biasa sekali Mami. Kalau dari Mami Isti gimana ini cara membagi waktunya? Kalau beliau memang mulai dari bujang ya Bu. Dari bujang itu sudah Belum. belum. Nikah udah punya anak 2 di forensik. Oh, punya anak 2. Nah, kalau saya dari bujang. Dari Jadi bujang. suami saya sudah mengenal saya itu seorang ini mahasiswa PPDS forensik dengan on call, dengan jaga dan seterusnya. Jadi suami saya tidak ada komplain, bahkan cemburu pun tidak ada. Luar biasa. Oke. Tahu acaranya sama jenazah. Iya. Ya. Jadi waktu awal menikah itu ya nganter otopsi, nanti nungguin, terus sempat beberapa kali ditindih sama kalau orang Jawa bilang tindihin. Jadi gitu. tidak bisa gerak gitu. Bisa gerak ya. Iya. Ada pengalaman seperti Iya, itu ya. karena nungguin waktu PPDS otopsi otopsi. gitu. Jadi seperti pesan guru-guru, jadi tidak membawa atribut peran atau kedudukan suami, tetapi membawa orangnya. Nah, untuk nganter-nganter gitu. Oh gitu. Jadi kalau Mami Isti ternyata dari awal sudah langsung disupport karena kenalannya waktu Sudah, sekolah. iya. Jadi waktu PPDS teman-teman. Masih gadis. Masih Masih gadis. gadis. Gitu. Oke. Next kalau dari Mami Dian ini, saya juga kepo Seru. banget. Ini seru Ini juga Pak ini. Dian, suaminya Dian juga. Satu rumah Dian semua. Iya, satu rumah Dian semua. Dian family teman-teman. Suami Dian, anak Adik namanya Dian. Dian Dian juga. juga. Kalau ya terinspirasi dari mami sama ibu gitu, jadi akhirnya mengambil pilihan untuk ambil forensik gitu Oke. ya. Jadi waktu saya ambil studi forensik memang posisi anak yang pertama masih kecil, jadi sudah terbiasa ditinggal gitu. Oh, iya. Jadi kalau otopsi keluar kota walaupun mendadak gitu sudah cuma responnya, ya mama berangkat ke keluar kota ya jangan lupa oleh-olehnya, udah gitu aja. Simpel gitu ya. Cuma mau oleh-oleh aja Iya. gitu ya. Oke, Mami Dian juga seru banget ya. Ternyata support keluarganya luar biasa untuk 3 wanita karir ini teman-teman. Kita cukup takjub juga ini ya. Nah, kalau misalnya tadi kan sudah ada supportnya. Kalau misalnya dari keluarga ini, support terbesarnya apakah dari suami atau dari anak atau mungkin dari orang tua? Nah, kebalikannya kontranya juga. Kalau untuk protes, siapa yang paling frontal untuk protes? Gak boleh pergi, gak boleh berangkat. Ada gak yang kayak gitu, Mami? Ada. Ada. Ya kalau support suami, kalau yang frontal ya anak. Anak ya, Iya, tetap ya. kadang dia minta dianterin ke sekolah, les, karena teman-temannya kan dianterin sama mama-mamanya. Kok aku enggak toh, ibuku kok kamar mayat toh gitu. Ya penata aja kan, ikut aja sekalian ke kamar mayat. Olah-olah diajak. Iya. Jadi anaknya udah dari kecil dibiasakan untuk tahu tentang pekerjaan maminya. Ini inspiring banget, luar biasa sih. Jadi itu mendekatkan mama juga dengan anaknya ya. Jadi iya. tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban maminya untuk tetap berkarir atau tetap untuk menangani kasus-kasus forensik yang luar Iya. biasa menggila akhir-akhir ini ya Mami ya.
Oke, kalau Mami Isti sama Mami Dian sama? Sama pada Diajak prinsip, juga anaknya? pada prinsipnya sama. Anak saya nomor 1 sudah tahu kamar mayat Bayangkara. Tapi kalau yang nomor 2 karena anak pandemi jadi banyak di rumah. Jadi banyak di rumah. Kalau Oke. yang nomor 1 begitu pagi sudah berangkat otopsi kemana gitu, nanti Mas Eza pulangnya bareng tetangga. Anak tetangga. Enggak. Jadi anaknya yang mengexcuse dirinya sendiri Iya. tenang, enggak apa-apa Mama. Nggak apa-apa, Nggak iya, apa-apa, iya, nggak nggak apa-apa. Nanti Mas Eza sendiri, jadi anaknya iya. sendiri yang seperti itu, luar biasa ya. Betul. Oke, kalau Mami Dian? Kalau support system semua mensupport. Semua Alhamdulillah, mensupport ya? Oke. Bahkan kalau yang anak saya itu biasanya malah tanya kalau kita lagi laporan jaga ada gambar-gambar kasus forensik, itu apa mah itu apa? Ikut belajar malah. Oke, malah Belajar. mentalnya tinggi gitu ya, malah ikut belajar, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, ini beliau 3 wanita karir ini ternyata beliau itu tidak bisa berkarir sendiri, memang harus ada support dari keluarga Betul. termasuk orang-orang yang disayang. Nah, ini kan kalau mami-mami ini kita lanjut ya, ngobrolnya kayaknya seru banget nih. Jadi sebelum kita nanti masuk ke suatu permasalahan tentang wanita, ini saya mau kepo aja sih. Kalau misalnya di rumah nih, anak-anak suka dimasakin nggak? Gitu kan, kalau peran mama itu atau peran mami itu kan lebih ke memasakkan anak-anaknya atau suaminya. Nah, ini masakan favorit dari 3 mami ini apa? Kalau aku sih terus terang memang dari kecil gampang nasi goreng aja. Oh iya, nasi goreng. Bawang putih sama garam diulek, cabai merah, kasih nasi tadi malam tau, kasih kecap, terus Nasi tadi didadarin malam. telur, udah. Oh, Udah itu aja. Dan sekarang kalau pulang mereka maunya ibu nasi goreng ibu gitu. Oke. Itu tok wis. Nasi goreng Mami Hasri, kamu kemana kita nyobain Nyobain, boleh nyobain. ya? Cuman bawang putih sama garam kok. iya. Dan kecap wis. Kita podcastnya nanti di dapurnya Mami Hasri kayaknya seru deh. Oke, kalau Dengan nasi Mami- goreng. Iya, dengan nasi goreng. Kalau Mami Isti, Gampang, jadi lebih seneng buah. Jadi tidak usah dimasak. Oh, iya. Pokoknya disetokin buah. oh disetokin Ya, buah gitu ya. kemudian kalau pagi itu biasanya yang besar, yang kelas 3 SD itu sudah beli lele. Udah beli lele sendiri. Udah beli lele sendiri. Oke. Tinggal goreng, kasih sop, dia kadang malah nyeplok telur sendiri kelas 3 itu. Luar Jadi biasa sudah. sekali. Pinter masak air. Oh ya, Hasri lucu ya. Jadi katanya Mami Isti pinternya masak air. Masak air. Karena putranya sudah bisa nyeplok Nyeplok telur sendiri. Oke. Kalau Mami Dian nih, Pertanyaan Dian menjebak ini. Oke, pertanyaan menjebak sengaja. Beliau masak. Ini beli. Gosen ini gosen. Soalnya mami milenial. Oke, Mami milenial. Selama ada warteg saya aman. Oh, ya, oke. Milenial, mami milenial. Jadi masakan favoritnya adalah masakan warteg. Warteg. Iya betul. Iya, banyak pilihannya, betul sekali teman-teman. Oke, keren sekali ya. Itu tadi adalah sisi seorang mami-mami forensik atau mami-mami yang keren banget ya. Di sini mama wanita karir di rumah. Nah, ini kalau sekarang peran seorang wanita forensik ya untuk para wanita yang ada di luar, Ntar dulu nih, terutama. boleh nggak nyala? Oh ya, boleh. Sebelum Gimana, itu, Mami? aku kan sering cerita pengalaman yang mistis aneh-aneh lah. Oke. Saya sendiri pengen denger nih di sini. Oh, Mistis Mbak Budi. boleh, Budian. boleh banget, Cerita boleh banget ya. Boleh Pengalamannya banget. apa tadi ada ditindih? Iya. Ditindih siapa? Oh ya, ditindih siapa? Suaminya ditindih sendiri jangan-jangan. Siapa? Oh ya, boleh. Cerita ya. Boleh netizen. Ini pertanyaannya untuk mama forensik yang ada di sini karena kan pengalamannya berhubungan dengan jenazah nih. Kalau dari Mami Hasri kan Sering. udah banyak kita tahu. Kalau dari Mami Isti dan Mami Dian ini pengalaman seremnya apa? Apakah sampai kebawa ke rumah? Gitu? Waduh, ini agak-agak creepy Oh, iya. gitu ya. Sampai soalnya tadi suaminya sampai ketindihan juga. Nah, ini Duk, mami istri ditindih suami dan ditindih yang lain. siapa yang nindihin siapa ini perlu Iya. jelas Oh, ternyata. gitu. Streamingnya jelas teman-teman. Silakan Mami Isi, waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kan saya masih PPDS nih, Oke. saya ketindihan. Jadi yang nindihin nggak kelihatan, nggak kelihatan loh. Jadi bangun, terus tidur lagi, tindihin lagi sampai 3 kali baru tidak katanya, baru tidak ditindih. Itu Itu kaku nggak, kram nggak pas bangun? Kalau aku pernah, tapi kram. kasus Subang itu aku ditindihin. Oh, kram sampai nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun.
Kalau kramnya tidak, tapi waktu ditindih itu mau teriak aja nggak bisa. Ya, Iya, benar. Kayak melek gitu dong. Iya. Melihatnya gelap, Berat, hitam, terus berat, nggak bisa gerak. Iya. Bisa gerak, Waktu gitu ya. ditindihinya. Ngomong nggak bisa ya? Iya, Oh, tapi iya. setelah 3 kali udah bosen mungkin ya. Jadi sudah enggak lagi. Sudah nggak lagi. Aku Iya. ditindih ini PPDS ya. Aku udah 20 tahun kasus Subang baru ditindih. Baru ditindih waktu kasus Subang ya Mia? Iya. Jadi di Oke. mobil nunggu gitu kan. Di mobil nunggu agak ngantuk terus ditindih. Berarti berulang kali. 3 kali 3 katanya. kali. Iya. Oh, alah. Karena bangun terus sudah terus kemudian tindih lagi. Jadi sampai 3 kali. Sampai 3 Setelah kali. 3 kali katanya mungkin udah bosen katanya. Berhadapan sama kasus yang aneh nggak itu? Kasusnya yang meninggal. Waktu PPDS berarti ya? Heeh. Kasusnya waktu itu agak menonjol Ibu. Tapi untuk fisik untuk Jenazah? fisik jenazahnya itu dapat ceritanya malah dari koas. Katanya koas waktu ujian itu lihat jenazah yang diperiksa itu. Oh. Nah, itu koas yang cerita. Jadi waktu ujian di sebelahnya mau ujian ya gitu ditanya. Oh, ya. Justru malah dibantuin dong. Iya. Besok Iya. kasusnya saya gitu ya. Aku iya gitu. Kalian netizen melalui forensik. Makanya dokter Tila nggak mau ngambil forensik. Ngeri tau, nanti ketindihan lagi. Nah, kalau Mami Isi ketindihan nih, terus kalau Mami dia Dia nih, nih. yang pernah dirasain. Soalnya beliau di RSCM. Oh di RSCM Iya. di Parah UI. di UI ya. UI, teman-teman. Tempatnya sudah beda. Tempatnya sudah beda. Tingkat Iya. angkernya Beda. angkernya gitu ya. Gimana? Istimewa. Apa ya? Ya kalau bau-bau wangi sih sudah biasa, malah Oke. alhamdulillah kalau ada yang wangi gitu Ya, kan. alhamdulillah wangi gitu kan. Nggak Oke. perlu kita pakai parfum udah Oke, wangi udah wangi gitu kan. sendiri Iya. gitu ya. Positive thinking ternyata Ya, ya. atau tapi yang unik itu kalau misalnya kan kalau jaga itu kan ya itu sendirian, lantai 2 itu ya sendirian, tidur sendirian di ruang kamar jaga PPD juga sendirian gitu kan. Ngetik visum gitu ada snack kan di sebelah. Snack itu ya geser sendiri. Nah, itu Minta berarti itu, minta. Geser Snack- sendiri. Snacknya biasa sendiri terus ya udah kemudian ambil. disuruh ngambil. Yang lari malah disuruh ngambil, luar biasa sekali. Ambil. Jadi malah ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah kan ditemenin ya malah ya. Itu malam ya kadang ya. Malam. Tapi iya. kita kan kadang nggak mikir ya karena udah biasa toh Iya. sendiri ya kamar main visum sendiri ya waktu PPDS nggak masalah ya nggak. Tidak sendiri pun kadang juga pernah saya. Jadi di sekeliling itu koas, kemudian ada yang nepuk bahu saya, nggak mungkin koas nepuk bahu saya. Iya, nggak mungkin. Nggak Berani gitu ya, nggak berani. Nggak Nepuk berani. nepuk bahu saya gitu. Hmm. Nggak mungkin ada koas nepuk bahu saya, tapi ya sudah gitu ya, sudah biar gitu. Ya paling lewat-lewat gitu ya biasa. Oh Ya, ada yang ngintip. lewat. Dengan bentuk yang luar biasa gitu ya. Ya Tidak kadang- terlalu Iya, diperhatikan. Nggak terlalu diperhatikan. Tapi ya waktu itu memang nggak ada orang lain. Oh gitu ya, kan, oke. Tapi memang lewat gitu ya. Iya. Hmm. Kalau waktu aku PPDS kan masih sendiri ya, pintu kan hanya satu toh di depan itu kan, Iya. keluar masuk satu. Iya. Lah saya kan visum luar kecelakaannya sendiri ditemenin si Jabrik itu kan. Lah udah selesai ngajak ngomong, pokoknya perasaanku kok si Jabrik ada lah. Begitu keluar kan tak pikir Jabrik masih di situ bersihin. Bantuin. Ternyata Jabriknya di depan. Tadi Saya tanya, siapa? "Loh, Brik, ket mau nih kene terus kok nggak bantuin aku?" Tadi yang bantuin siapa? Lah dari tadi ibunya ngomong sendiri gitu. Jabrik biasanya ngomong sendiri gitu, aneh. Bantuin. Tuh, Ada- tapi saya sempat merinding langsung. Bantuin. Langsung Iya. cepet pulang aja lah pulang. Itu tengah malam aku nyupir sendiri. Oke. Dulu masih sedikit kan soalnya PPDS forensik saya masih sendiri baru Iya. baru ada dokter Setio, dokter Zenuri, Iya. dokter Inol tuh dulu. Ngeri banget teman-teman. Ngeri banget ya. Luar biasa ya. Tapi memang sih kalau sudah ngeri seperti itu, pengen cepet pulang, pengen cepet ketemu keluarga, tetap begitu ya. Ya. Karena di tempat kerjanya sudah ngeri. Gitu. Tapi ngomong ini keren banget loh. Beliau bertiga ini cerita, tapi tetap ketawa. Luar biasanya di situ teman-teman. Karena Dokter sudah lain biasa. begini, biasa. Sudah
sudah biasa ditepuk oke. gitu ya sudah, oh nggak ada, Mungkin sudah. dokter Dian malah dibikin tinggi lagi nih. Biar agak besar. Biar agak besar dan agak tinggi Iya. gitu ya. Mungkin nanti kalau ketemu ya dok, ya jajannya dimakan gitu ya. Oke. Oh iya, berarti nggak gendut-gendut karena Karena makanannya. makanan Di makan aja akhir. ini. Jajannya dimakan sama Iya. Coba Ya, tidak perlu kita Agis sebutkan. makanannya Agis. Nanti aku bilangin ya. Ngeri. Ada lagi tuh Dian banyak tuh mesti. Tempatnya sudah istimewa. Tempatnya sudah soalnya. istimewa ya. Ya. Atau mungkin dokter Dian feelingnya nggak terlalu ini, udah biarin aja gitu ya dok ya. Ya lebih dibawa ya sudah lah gitu Oh, ya, ya, selama sudah lah, tidak gitu ya. mengganggu. Kalau bisa malah bantuin. Malah bantuin. Gitu. Ya. Oke. Kadang juga ini mainan lampu. Oh. Jadi waktu masuk kamar mayat mati, keluar hidup lagi, masuk lagi mati, sampai 5 kali. Kayaknya kita harus minta izin gitu. Oke. Baru adanya di sana Anu ya. toh, Undip toh? Di Bayangkara. Oh Bayangkara. Di Undip aku pernah, cuman aku marah. Awas ya kalau mati aku nggak mau otopsi gitu. Oh, Nyala terus. kalau Nyala terus. kalau ibu marah, Marah. kalau saya minta izin. Bayangkara gini, aku belum pernah di Bayangkara. Bayangkara. Responnya beda-beda ternyata ya. Mungkin kalau Mila lari ya. Udah biarin. Udah gitu aja. Kalau aku mungkin gitu. Selesai. Ya, selesai. Udah. Luar biasa sekali ya. Oke, seru. Nah ini dari podcast Mother's Day jadi podcast horor teman-teman. Oke. Horror Day. Horror Day. Ya. Oke. Mungkin ini kita back to topic Ya, lagi ya. lanjut. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir juga Iya. sebagai seorang forensikers untuk wanita yang ada di Indonesia ya Mami ya. Karena kan forensikers identik dengan bagaimana cara kita membela seorang wanita, apalagi jika dia terkena suatu pelecehan seksual atau KDRT, karena kasusnya semakin hari semakin tahun selalu bertambah di Indonesia. Nah ini kan peran-peran Mami ini luar biasa. Nah ini mungkin bisa diceritakan sisi peran terbaiknya selama ini pada saat menangani kasus itu apa? Memang teman-teman netizen ini kita itu selain meriksa jenazah juga meriksa korban-korban kekerasan Betul. yang kita sebut istilahnya forensik klinik. Jadi Iya. korban-korban kekerasan apapun termasuk kekerasan seksual yang melanggar hukum kan. Ya pengalamannya karena banyak bersentuhan dengan perempuan, anak-anak, dan kita juga perempuan, kadang itu yang terbawa malah dokter Nila. Oke. Sampai di rumah saya kadang nangis juga, kasihan apalagi bila anak-anak, mungkin saya sama dokter Isti pernah meriksa bareng di Batang bagaimana kita harus mendekati anak itu, memeluknya, memvisumnya, dan itu kita berdua tuh terbawa nangis sampai mobil sampai rumah Oh, ya ampun. gitu. Jadi ya karena perempuan, Oke. tapi ya di situ kita bertekad harus selesai kasus ini dan Oke. anak-anak ini harus bisa kita periksa dengan baik dan tidak ada trauma dan healingnya juga kita penuhi, koordinasi dengan psikolog setempat, dengan dari kepolisian, dan sebagai ibu ya waktu meriksa sambil kita pok-pok ya ibaratnya ya, kita besarkan hatinya. Luar biasa. Bahunya. Iya, ini dokter Isti yang ibu banget deh pokoknya. Peran Maminya muncul di sini saat bertemu anak-anak. Tapi korban. lucu pengalaman berdua, selesai nangis di mobil, makan nangis sampai rumah aku ya nangis. Ternyata tanya, Dek nangis deh, iya bu. Ya ampun, luar biasa ya. Kadang sampai terbawa seperti itu karena memang bagaimanapun kan ibu akan lebih peka dan rasanya Iya. akan lebih tinggi daripada seorang bapak ya, apalagi jika melihat kasus-kasus yang seperti itu, terutama berhubungan dengan anak-anak netizen yang ada di rumah. Keren banget. Kalau Mami Isti berarti sama waktu itu nangis-nangis juga. Waktu menangani kasus yang sama kan berdua. Iya. Jadi kalau pasien di sini ini kan SMP ini. Ibarat teman-teman ibarat. Iya, SMP. Jadi sempat dipeluk terus gitu. Nanti gantian saya di sana Oh, dah ya itu. ampun. Jadi dia nangis gitu. Waktu itu berusaha kuat. Jangan nangis gitu. Akhirnya nangis juga. Akhirnya nangis juga ya. Jangan nangis karena harus menguatkan anak ini untuk
dia flashback lagi menceritakan lagi Menceritakan apa yang karena pernah kejadiannya terjadi. kan panjang 1 Oh, tahun. iya. Nah Itu umur jadi berapa waktu itu ya Mami? 11 sampai 13 ya, 13 tahun. 13 tahun. usia Ah, SMP. SMP. Usia SMP. SMP Ya. ada rata-rata di kelas 2 dan 3. Kelas 2 dan 3 ya. Dan Ya, waktu itu jadi- banyak ya memang ya. Iya. Banyak sih ya memang. banyak. Nah Iya. itu agak ekstra karena emosionalnya, kemudian jumlah korbannya dan Korbannya. seterusnya. Nah ini jadi tata laksana memang kerjasama dengan psikolog dan seterusnya. Jadi Oke. prinsipnya beliau ini contoh kami berdua. Luar biasa. Jadi kalau Contoh beliau punya penilaian juga kalau bertiga. kalau beliau dengan struktural Polri, Iya. kalau saya lebih memilih tidak terikat dalam Iya. arti tidak dari Polri, tidak dari PNS. Jadi waktunya lebih fleksibel dibanding beliau. Iya, tapi Makanya akhirnya peran yang sama. yang otopsi akhirnya kami. Nah, Iya. karena beliau strukturalnya sudah ya jadi kami yang lebih di lapangan gitu. Tapi dua-duanya sama ya, sangat care, sangat baik terhadap korban-korban seperti itu. Kalau Mami Dian ada pengalaman Nah, ini prostitusi anak-anak online seperti saya. Iya, banyak Anak-anak online. kasus-kasus prostitusi online, anak-anak di Prostitusi bawah umur, online. betul. Oke. Bahkan ada kasus anak SD kelas 5 diantar ke rumah sakit Bayangkara dalam kondisi sudah hamil. kelas 5 Lima SD, SD. kelas 5 SD sudah hamil dan pelakunya Mm-mm. gurunya sendiri. gurunya sendiri juga. Gurunya sendiri. Dan orang tuanya nggak mau diaborsi ya? Iya, nggak mau. Akhirnya ya dilanjutkan kehamilannya. Jadi Dilanjutkan ya. rata-rata kasus anak perempuan yang datang ke forensik klinik dengan kondisi psikis memang sudah Berat. depresi, stres akut. Jadi butuh kita sesama wanita ini ya. Iya. Kebetulan ini dokter forensik di Forensiknya forensik klinik perempuan perempuan semua. Jadi semua. empatinya harus memang dipakai Oke. di situ. Bahkan mucikari itu ada yang anak. Iya. Mucikari ada yang anak. Jadi Luar mucikari biasa. anak, Mucikari anak. itunya PSK-nya Itu anak. PSK-nya juga anak. Karena menariknya kan dari teman-teman sekitar pasti. Jadi mucikarinya anak, kemudian korbannya anak, nah, Bawa temennya. bawa ke temannya, kemudian di satu hotel digerebek. Jadi gitu ya. langsung pasiennya langsung banyak. Banyak, luar biasa. Memang Wah, jadi sedih kita. ya ampun, emang seperti itu ya. Tapi emang luar biasa sekali hari ini kita ngobrol sama beliau-beliau para forensikers wanita Indonesia yang keren banget. Peran sepak terjangnya dalam menangani kasus kekerasan seksual sampai kasus jenazah meninggal yang banyak sekali. Iya. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukupi ngobrolnya ini dulu. Tapi kalau netizen masih penasaran banget, mungkin next kita akan ngobrol lagi lebih dalam. Tentang Iya, kayaknya seru. Kayaknya Momen seru. yang lain. Iya, momen yang Momen yang lain. Nanti tentang terutama lebih ke pelecehan pada anak-anak tadi ya, peran Iya. seorang wanita forensikers terhadap kasus-kasus tersebut itu, karena pasti beda. Bapak forensikers sama mami forensikers pasti beda. Rasanya pasti beda, teman-teman. Oke? Ya. Terima kasih kami ucapkan, saya sebagai host makasih banget loh untuk mami-mami keren ini, Mami Hastri, Mami Isti, Mami Dian, keren banget. Sukses selalu di karirnya, Amin. tetap jadi mami-mami hebat untuk suami, keluarga dan anak-anaknya. Amin. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama host yang luar biasa. Hadiahnya menyusul ya. Oh ya. Oke. Nah, terakhir kita nanti kasih salam forensik dulu Oh, ya. siap. Oke, salam forensik itu jangan ayo apa? Berasumsi. Oh, mantap sekali. Oke, kita bareng-bareng ya. Iya. Jangan berasumsi tanpa ada bukti. Kita bareng-bareng Sebelum 1 ada 2 bukti. 3. Jangan berasumsi sebelum